Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Sedangkan landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang tahun 1945 di alinea pertama dan alinea keempat. Pada awal kemerdekaan hingga pada masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 hingga 1965, landasan operasional berdasarkan UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan UUD pada alinea pertama, pasal 11, pasal 13 yang berfokus kepada ayat 1 dan ayat 2 di UUD 1945. Lalu itu ada juga amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 yang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia yang bisa kita sebut Manipol. Pada masa awal Orde Baru, landasan politik luar negeri Indonesia dipertegas dalam Ketetapan MPRS nomor 7 tahun 1966 yang berisikan bebas aktif, anti-imperialisme, kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya. Yang kedua, ada landasan operasional politik luar negeri dipertegas lagi dalam Ketetapan MPR nomor 6 tahun 73 yang berisikan terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan mengabadikan kepada kepentingan nasional. Namun demikian, menarik untuk dicatat bahwa TAP MPR nomor 6 tahun 73 itu berbeda dengan TAP MPR tahun 1966 karena selalu didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak lagi memunculkan TAP MPR 1973 di atas. Selanjutnya pada TAP MPR tahun 1978, pelaksanaan politik luar negeri juga telah diperluas, yaitu ditujukan untuk kepentingan pembangunan di dalam segala bidang. Dan terakhir ada TAP MPR pada tahun 1983, yaitu sasaran politik luar negeri Indonesia dijelaskan secara spesifik dan lebih terperinci. Pada periode reformasi, secara substantif, landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui ketetapan MPR tentang GBHN atau garis-garis besar haluan negara yang menekankan pada faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997 yang kemudian dapat mengecam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. Yang kedua, mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk penyelesaian sengketa di Indonesia Belanda melalui negosiasi akan akomodasi kepentingan. Keinginan Indonesia pada awal kemerdekaannya untuk tidak memihak dalam perang dingin, selain itu meredakan ketegangan yang ada juga dilatar belakangi oleh kepentingan nasional Indonesia, yaitu mencari dukungan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaannya. Ketiga, secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan bentuknya pada saat Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan ketegangan kepada BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengenai kedudukan politik Indonesia pada bulan September 1948. Yang keempat, sikap inilah yang kemudian menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang biasa disebut dengan istilah bebas aktif, yang artinya dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia tidak hanya tidak memihak, tetapi juga aktif dalam usaha memelihara perdamaian dan meredakan pertentangan yang ada di antara dua blok tersebut dengan cara bebas mengadakan persahabatan dengan semua negara atas saling menghargai. Utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia. Pada waktu itu, Indonesia berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara diplomasi. Pada masa itu, kekuatan diplomasi Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui perundingan.
Setelah pertengahan tahun 1950-an, Indonesia telah memprakarsai salah satu implementasinya adalah keikutsertaan Indonesia dalam Forum Gerakan Non-Blok atau GNB. Forum ini merupakan refleksi atas terbagi dunia menjadi dua kekuatan besar, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Konsep politik luar negeri yang bebas aktif ini berusaha membantu bangsa-bangsa di dunia yang belum terlepas dari belenggu penjajahan dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental, seperti Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap-sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat kontraktif. Presiden Soekarno menunjukkan bahwa dia mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang tercermin dari Nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Dari sini dapat dilihat bahwa politik luar negeri Indonesia yakni cenderung ke blok komunis, baik secara domestik maupun internasional. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia semakin dikenal di dunia internasional melalui beragam konferensi internasional yang diikuti Indonesia untuk mencari dukungan atas perjuangan Indonesia merebut dan mempertahankan Irian Barat. Presiden Soekarno memperkenalkan doktrin politik baru terhadap imperialisme dan kolonialisme. Doktrin itu mengatakan bahwa dunia terbagi dalam dua blok, yaitu Old Devos atau Old Established Forces dan NEVOS, New Emerging Forces. Faktor dibentuknya poros ini karena, pertama, Indonesia perlu mencari negara yang mau membantu dalam masalah dana dengan persyaratan yang mudah, yakni negara Cina dan Uni Soviet. Kedua, konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akibat pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme. Puncak ketegangan terjadi ketika Malaysia ditetapkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menyulut kemarin Indonesia. Akhirnya pada 15 September 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada blok barat. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Pemikiran inilah yang mendasari Presiden Soeharto mengambil beberapa langkah kebijakan politik luar negeri atau polugri, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak barat dan Good Neighborhood Policy melalui Association Southeast Asian Nation atau disingkat dengan ASEAN. Para pemimpin Indonesia menyadari pentingnya stabilitas regional akan dapat menjamin keberhasilan rencana pembangunan Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia juga mempertahankan persahabatan dengan pihak barat, memperkenalkan pintu terbuka bagi investor asing serta bantuan pinjaman. Adapun beberapa sikap Indonesia dalam melaksanakan politik luar negerinya antara lain, yang pertama, menghentikan konfrontasi dengan Malaysia dilakukan agar Indonesia mendapat kembali kepercayaan dari barat dan membangun kembali ekonomi Indonesia melalui investasi dan bantuan dari pihak asing. Yang kedua, Indonesia juga terlibat aktif membentuk organisasi ASEAN bersama dengan Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Yang ketiga, Presiden Soeharto melalui kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau disingkat oleh APEC untuk memproyeksikan posisi kepemimpinan Indonesia. Yang keempat, Indonesia juga masuk sebagai anggota negara-negara produsen atau penghasil minyak dalam OPEC. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, dia disibukkan dengan usaha yang pertama memperbaiki citra Indonesia di kancah internasional karena ekonomi yang sempat terpuruk karena dampak krisis ekonomi di era Orde Baru. Yang kedua, kerusuhan pasca jajak pendapat di Timur Timur. Lewat usaha kerasnya, Presiden Habibie berhasil menarik simpati dari International Monetary Funds (IMF) dan Bank Dunia untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, hubungan RI dengan negara-negara barat mengalami sedikit masalah setelah lepasnya Timur Timur dari NKRI.
Diplomasi di era pemerintahan Gus Dur dalam konteks kepentingan nasional, upaya menarik dukungan mengatasi konflik domestik. Akan tetapi, kebijakan politiknya dinilai oleh beberapa kekuatan politik dalam negeri sebagai kelemahan, terutama dalam menghadapi masalah disentralisasi dan konflik-konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia. Pada awal pemerintahan Presiden Megawati, suasana politik dan keamanan dalam negeri menjadi agak lebih kondusif. Situasi ekonomi Indonesia mulai membaik ditandai dengan nilai tukar rupiah yang stabil dan memprioritaskan kunjungannya mendatangi wilayah-wilayah konflik yang ada di tanah air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan, dan Timur Barat. Namun, disintegrasi nasional pun masih menjadi ancaman bagi keutuhan teritorial dan terjadi serangkaian ledakan bom di tanah air. Politik luar negeri Indonesia di masa pemerintahan SBY diumpamakan dengan istilah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karung. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai inisiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah. Indonesia berhubungan baik dengan negara maupun sejauh memberikan manfaat bagi Indonesia.